Sialan si Neng kata gitu. Kagak mau gue nganter-nganter lu lagi. Lah gue nanya dong, lah kenapa? Gila apa lu? Itu mah rumah pocong. Terus jam 10:30 kebangun gue. Gara-gara apa? Gue denger bunyi kayu yang lagi kayak ditusuk-tusuk ke satu benda lah. Tahu pas gue bangun, kan gue bangun nih, ini lemari nih, ini TV, ini lemari. Dari ujung lemari itu gue lihat perempuan yang tadi di depan kamar mandi. Ada di kamar lo? Ada di kamar gue, dia lagi nusuk-nusuk. Nusuk-nusuk apanya? Jadi tangannya tuh gini, gue lupa ya tangannya tuh gini gitu. Terus dia kayak ada bawa kayu tajam, runcing. Gue nggak tahu lah. Pasak tapi Dracula kayu. itu? Iya tapi kecil. Kalau pasak kan gede ya karena buat menghujam jantung Dracula. Kalau ini tuh kecil, kayak sebesar tusuk gigi. Nggak segini lah. Tusuk sate gendut. Kayak buat apa tuh siwak? Oh iya. Nah kayak segede gitu tapi ujungnya tajam. Dan dia gini. Wah, gue langsung lari, gue nyalain lampu, nggak ada. Kayak lights out gitu ya? Itu nggak ada. Terus gue nggak berani lagi matiin lampu ya. Gue pikir udahlah penderitaan gue ini kayaknya dimulai malam ini. Itu jam 12 lewat aja belum, baru 10:30. Jadi gue tidur baru sekitar sejaman. Dari 9:30 ke 10:30. Gue pengen pipis dan gue nggak bisa nahan. Nggak ada, lu nggak kos kamar mandi yang dalam aja? Pada saat itu kebagiannya di situ. Oke. Ya. Terus akhirnya gue kayak Bismillah, gue nggak tahu mesti ngapain. Gue pengen pipis udah nggak kuat. Gue buka kamar, gue langsung lihat ke depan kamar mandi dong di ujung sana. Gak ada. Gue kunci. Lu tahu ada di mana? Di sebelah sini lah. Dia nggak ngeliat gue, tapi dia gitu. Itu gue lari ke kamar mandi ya, gue pipis. Dan anehnya ya, gue nggak denger ada teman-teman sebelahan gue tuh kayak beraktivitas di jam segitu tuh nggak ada. Biasanya sampai jam 12, jam 1. Tuh kayaknya lu salah kosan deh. Banget. Dah ya. Kosan jin banget. Gue lari tuh masuk ke kamar. Lupa kan gue matiin lampu. Gue langsung nyalain lagi. Lu tahu ada di mana? Di atas tempat tidur gue. Lagi? Diri. Gitu juga. Masih gitu? Masih gitu. Gue sampai lari ke bawah ke security. Pak, gue bilang gitu, tolong bantuin. Dia kayak ngapain nih malam-malam gitu minta tolong. Pak, tolong liatin tuh di kamar saya ada siapa. Nah dia tuh datang, dia bawa si penjaga kosan. Datang ke kamar atas. Terus kayak diperiksain kan, dibuka-bukain gitu, nggak ada siapa-siapa. Terus gue bilang lah, Pak, kayaknya ada yang ngikutin saya. Ngikutin yang mana, orang dari tadi emang berdua. Anjir. Gue sampai ngomong gini, Pak, saya diturunin sama teman saya di depan. Gue merinding banget. Di depan, Pak, orang nggak sama siapa-siapa. Enggak, saya lihat berdua, perempuan juga kan. Terus ciri-cirinya kayak gimana dia lihat? Gue nggak nanya, gue langsung kayak, udah Pak, makasih, gue slot. Gue nggak tidur semalaman, gue diem aja. Dan suara itu tuh kedengeran jauh dekat. Suara apa? Suara sih. Nih lu kalau denger di kamar ada yang gini-gini, lu lihat di depan tempat tidur lu. Malah lu denger kayak gini. Dan itu tuh kayak 5 menitan sekali gue dengernya. Terus teman sebelah gue tuh, kosan sebelah gue kamarnya, dia tuh paling sering dengerin musik sampai tengah malam. Gak ada, gue gak denger apa-apa. Kayaknya lu salah kosan. Bukan masalah kosannya nih. Bukan, lu salah datang ke kosan. Gue gak, seingat gue sih enggak ya. Jam 5, pokoknya azan subuh, gue langsung lari. Sholat subuh. Gue di situ ngomong ya, gue bilang sama Allah, ya Allah, gue nggak tahu salah gue apa. Sampai tiba-tiba kayak gini, gue nggak tahu. Gue lagi sholat terakhir, rakaat terakhir, mau nengok. Dalam hati gue, Assalamualaikum. Iya, dalam hati gue gini, gimana kalau di sebelah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. itu gue sempet kepikir, tapi gue mikir gini, kalau ada apa-apa gue pasrah aja. Masa sih gue lagi sholat gitu ya? Iya. Gue gitu kan, assalamualaikum. Gak ada tuh. Iya. Dah, gue beraktivitas, gue nggak tidur kan semalaman, beler ya mata. Kerja. Gue teleponin tuh teman gue yang sana. Sakit, dia nggak masuk, sakit. Teman-teman lo yang nganterin lo tuh? Bukan, teman gue yang ngasih tahu kliniknya ini. Gue teleponin, boleh disebut nggak sih namanya? Namanya Astri. Gue teleponin si Astri, masuk nggak? Gak masuk, sakit. Gak masuk, sakit. Oke, besok gue teleponin, gue minta handphonenya, gak diangkat. Oh ya udah, gue sakit kali, ya udah gue nggak mau ganggu.
Lu tahu gue nyampe kantor beler ya mata gue, terus harus berhubungan ketemu sama orang-orang. Gue ke toilet nih jam 4:30 sore. Tiba-tiba, jadi itu tuh gedung tempat kerja gue tuh kayak gedung perusahaan. Kamar mandinya tuh ada 6 Iya, dan gedung-gedung sepi banget. Jakarta pada umumnya. Iya, tapi sepi banget gitu. Gue masuk tuh 4:30. Gue kayak udah feeling udah nyantai banget lah. Tuh hantu udah gak ngikutin gue. Tiba-tiba gue lagi baru pipis ya. Gue denger pintu kebuka, set gitu. Terus gak lama bunyi itu lagi dong. Gue keluar, gue lari. Terus gue bilang ke security di kantor gue, coba liatin di depan kamar mandi cewek ada apa. Dia bilang apa coba? Ada perempuan Mbak Tam. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya berantakan. Terus gue bilang, kenapa lu bisa lihat? Terus dia bilang gini, dari pagi Mbak ngikutin. Anjir. Terus gue bilang gini, itu gue mesti gimana? Gue mesti bersihinnya gimana? Terus ditanya gini, lu habis ngapain? Habis kemana? Gue ceritain lah. Terus dia bilang apa? Lu balik lagi ke sana. Sial nggak? Gue udah nggak mau. Teman-teman gue udah nggak ada yang mau nganterin. Jadi ceritanya lu harus balik lagi ke si dokter itu kan ya? Kalau menurut security di kantor gue begitu. And then? Terus gue nelfonin teman-teman gue nggak ada yang mau nganter. Yang kemarin tanya nganter kenapa? lu Iya, itu, oke. Tanya kenapa? Kenapa? Karena ternyata teman-teman gue juga kena teror. Tapi nggak kayak gitu. Jadi kalau mereka cuman kayak tiba-tiba bau busuk gitu. Gak ada penampakannya. Bayangan-bayangan doang, suara-suara yang bikin mereka tuh trauma. Gak ada si ibu gitu. Nggak ada. Terus nggak ada yang mau nganter kan? Gue minta antar security gue, masa kali gitu. Ya gue naik ojek lah dari dekat kantor gue balik. Tahun 2015 tuh belum ada Gojek gitu. Udah. Lu pakai yang gitu? Nggak, gue pakai ojek bener-bener karena itu jauh, jauh banget. Butuh waktu naik mobil tuh kayak 1,5 jam kalau nggak macet. Akhirnya, tapi gue nggak bilang tuh sama si tukang ojek kalau emang gue mau ada sesuatu gitu. Gue cuma bilang anterin gue ke alamat ini. Dan hal yang sama terulang. Nggak ada, si tempatnya tuh nggak ada. Di ya, Maps itu? Di Maps, bukan di Maps. Oh, dia. Gue ngasih tahu karena gue kemarinnya dari sana kan. Marah lah si ojeknya, tukang ojeknya. Gimana sih Neng? Ngomel-ngomel. Gue bilang gini, Pak tunggu, putar balik dulu. Gue melakukan hal yang sama dengan hari sebelumnya. Gue parkir di depan. Terus dia bilang, lah tadi nggak ada dah, katanya gitu. Gue liat kanan kiri kagak ada, ngomong gitu. Gue udah dalam hati, emang udah nggak bener nih, gue bilang. Si tukang ojek suruh nunggu kan? Ya, terus gue bilang, Pak nunggu ya. Iya, dia bilang gitu. Jangan lama-lama ya, dia bilang gitu. Ngomongnya begitu kan? Iya, dia bilang. Terus gue mau masuk ke dalam, tutup. Gak ada praktek. Gue masih mikir ini jam kerja, hari kerja. Tutup gitu atau jadi enggak? si garasi yang gue lihat itu nutup semuanya. Terus ada tulisan tutup. Ada orang tuh lagi jalan lewat bapak-bapak. Gue nggak tahu itu siapa. Tapi gue nanya, Pak, ini nggak praktek dokternya? Emang hari apa aja praktek? Terus dia bilang apa? Lah emang udah tutup sebulan yang lalu. Terus gue bilang, kayaknya enggak Pak. Kayaknya masih beberapa hari buka ya. Soalnya kemarin saya kesini. Enggak, orang sebulan yang lalu emang udah tutup. Emang pindah. Dah, gue bilang gini, gak apa-apa deh, nungguin aja, siapa tahu ada yang jaga di dalam. Lo gak ada, emang udah pindah semua. Barang-barang semuanya tuh udah diangkut. Gue masih mikir kayak, ini bagaimana? Gak apa-apa, saya nunggu aja. Terus gue bilang lah sama tukang ojeknya, Pak tunggu ya, saya nungguin yang di dalam, siapa tahu ada yang jaga. Saya ngetok dulu. Iya. Gue ngetok-ngetok lah. Ada kali 10-15 menit gak ada yang keluar. Gue udah kayak, ya udahlah pasrah. Emang lampu yang di depan yang ngarah ke garasinya pun mati gitu. Jadi gue mikir ya udahlah, mungkin emang tutup. 15 menit kemudian gue keluar dong dari klinik tempat itu. Prakteknya. Tukang ojeknya nggak ada. Itu bener-bener nggak ada. Terus gue disamperin sama ibu-ibu. Nih ibu-ibu ya serem banget. Gue masih mikir kayak, ini ibu-ibunya nyata apa enggak ya? Karena semalam kan gue ada kejadian yang tidak mengenakan. Dia tuh pakai kerudung putih, bajunya tuh putih. Terus ngomongnya tuh kayak sengau-sengau, nggak jelas gitu. Kayak gitu. Dia tuh nanya ke gue, nggak gitu dong. Dia nanya ke gue mau kemana, intinya tuh gitu mau gimana. Kesini Bu, kemarin saya berobat dan tapi kok nggak ada. Terus dia giniin gue, udah tutup sebulan yang lalu. Iya, dari bapak yang tadi lewat juga gini. Gue ceritain lah.
Udah sekarang pulang katanya gitu. Anjir. Ya itu dia, tukang ojeknya gak ada. Dia bilang gini, tukang ojek yang tadi ya marah-marah mulu katanya gitu. Itu gue merinding, marah-marah mulu katanya. Iya sih gimana ya pulang. Itu sono ada tukang ojek pangkalan, tapi agak jauh kata dia, 1 kilo kali sampai sana. Tapi ada. Kalau di sini rawan kata dia gitu. Rawan Dia bilang rawan. Oh ya udah, makasih ya Bu, nanti aja lain waktu kesini. Gak usah, ngapain? Enggak, saya tuh memang ada. Gak usah ngapain. Ya saya tuh kesini ada maksud Bu. Gue apa ya, menggebu-gebu gitu. Ibu, kalau aja ibu tahu saya semalam gak tidur gitu. Ya gue tahu yang lu tahu gitu. Kayaknya begitu. Terus ibu cuma senyum doang. Terus gak pamit gak apa, dia langsung leor gitu aja. Udah lah, gue lari ke tempat gojek kan, ke tempat ojek. Merinding gue bilang bang kesana gitu. Dia bilang jauh banget sih katanya, ini dari mana ke mana. Udah pokoknya dulu mau berapapun gue bayar lah gitu intinya. Emang gue bayar pego. Gara-gara gue bilang lu mau berapa aja gue bayar. 150. Oke 150 dah. Nyampe sana sial mahal banget. Dah gue balik tuh ada tuh ojek yang tadi. Terus gue ngomong, bapak kok udah nyampe sini? Gue bilang gitu. Ah sialan si Neng katanya gitu. Kagak mau gue nganter-nganter lu lagi. Lah gue nanya dong, lah kenapa? Gila apa lu? Itu mah rumah pocong. Dia bilang gitu. Itu mah rumah pocong. Hah? Gue sampai kayak, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri, kok itu pelangnya ada. Gue bilang gitu ya dalam hati. Enggak pak, orang kemarin saya berobat ke situ. Terus dia bilang gini, lah gue disamperin sama ibu-ibu. Dia bilang ini udah tutup. Lu aja kali kena tipu, dukun kali. Dia ngata-ngatain, mau pokoknya dia marah banget sama gue gitu ya. Dah gue jalan, gue bete banget lah. Dia udah ngeluarin uang mahal buat ojek mahal, dimaki-maki lagi. Itu karena tukang ojek itu tuh ngumpul masih banyak banget. Dan gue dimarah-marahin depan orang-orang lain. Dan itu di dekat kosan gue ada kampus yang lagi anak-anak pada keluar gitu. Gue dimarah-marahin, ya udahlah gue telan aja. Gue jalan ke kosan gue, jalan sambil mikir gitu. Terus tiba-tiba kayak trauma gitu, dengar sesuatu tuh kayak, oh ini yang kemarin lagi kemarin. Nah pas malam itu semua kayak aktivitasnya normal lagi, biasa. Gue balik lagi ke kantor besokannya. Terus gue tanya ke security gue, ada yang ikut gue gak? Gitu. Terus dia bilang gak ada. Berarti ibu-ibu itu baik ya? Nah gue gak ngerti ibu-ibu itu siapa. Tapi yang jadi clue gue adalah dia sempet gitu gue gitu. Kayak udah lo ngusir. Kayaknya sih dia begitu. Tapi gue gak tahu ibu-ibu itu datang dari mana. Karena si bapak tukang ojek itu juga gak ngomong. Tapi di situ tukang ojek itu ketemu sama ibu-ibu yang... kayaknya sama ibu-ibu itu. Soalnya kan ibu-ibu itu bilang, gue gak tahu ya, gue gak nanya sama dia, lu siapa yang ngomong sama lu siapa. Tapi dia bilang, gue ketemu ibu-ibu. Cluenya itu, gue ketemu ibu-ibu dan dia bilang ini udah tutup sebulan yang lalu. Pertanyaan gue, itu tempat apa? Tadinya tempat apa? Terus gue nelfonin si Astri ini tuh gak pernah bisa. Sampai gue balik ke Bandung tuh. Pertanyaan gue, teman lu Astri ini ada? Nah itu yang sampai apa sekarang. Nggak ada? Nah itu yang sampai sekarang. Tapi dia temenan sama teman gue dari cabang lain itu. Ada. Manusia. Hidup. Tapi gue nggak tahu kabarnya setelah dia sakit itu. Gue nggak tahu kabarnya. Karena toh setelah gue sakit itu kan gue masih ngajuin reimburse tuh 700.000 itu. Itu nggak dibalikin. Padahal resep dan semuanya itu ada. Gara-gara? Nggak ngerti gue, nggak di reimburse. Nggak bisa di reimburse sama si perusahaan. Karena sebenarnya hasil pemeriksaan yang sebelumnya itu di reimburse. 2 pemeriksaan itu di reimburse, yang itu enggak. Udah KO ya, duit melayang, sehat enggak. Tapi sembuh kan? Sembuh, tapi setelah gue berobat bener-bener yang istirahat, berobat di Bandung. Itu pengalaman gue yang paling udah capek, takut, stres. Pertanyaan gue tuh, si tukang ojek kenapa bisa melabeli si tempat praktek itu rumah pocong? Dia lihat apa anjir? Gue gak berani nanya karena... Lu tanya dong. Gak mau. Gue masih inget banget tuh muka bapak-bapaknya udah tua. Lu gimana sih kayak udah tua, kayak udah tenaga terakhir. Kenapa dia bisa menyebut itu rumah pocong kalau dia nggak ngeliat sesuatu ya? Nah, kira-kira kayaknya dia lihat apa ya? Bisa jadi. Kita undang aja ke podcast ini gimana? Tukang ojek. Gue sih trauma. Lu aja, gue nggak mau. Tapi itu pengalaman yang kayak lu jangan asal-asalan deh gitu ya. Kalau dapet informasi apapun, make sure dulu ada nggak orang-orang sekitar lu yang kayak berobat ke sana benar atau jadi pertanyaan gue itu, teman gue bilang dia tahu dari teman bapaknya, diantar ke sana sama bapaknya, dia cerita kok dan semuanya atau normal. Mungkin bisa jadi gini, sebenarnya si temen lu itu ngerekomendasikan dokter yang benar.
Benar. Tapi kan sebulan yang lalu sudah tutup. Benar dan pindah ya. Pindah. Yang jadi pertanyaan adalah, lu berobat ke siapa? Ke dokter yang di Astri ini rekomendasiin, atau ke dokter yang Iya. nggak tahu? Karena gue juga sempat mikir gini, kok di mapsnya dari titiknya di kiri bisa tiba-tiba di kiri gue dari pas arah pergi, pas arah muter di kiri gue lagi. Aduh kan kesenggol ke arah kiri gue lagi. Terus yang sampai saat ini gue nggak akan pernah bisa lupa adalah sosok si perempuan itu dan orang-orang yang tiba-tiba mukanya kayak gitulah, muka yang creepy banget deh momennya. Itu yang sampai sekarang nggak bisa gue lupain. Beruntung gue sembuh. Aduh, lawakan. Beruntung gue sembuh, tahu lagi. Jadi ya kita husnuzon aja. Teman lu mau ngebantu, maksudnya mau bantu lu. Ya. Cuman dia mungkin tuh 7 bulan. Dia nggak tahu kalau tempat itu udah tutup. Karena dia berobat 7 bulan yang lalu. Oke. Dan lu datang ke tempat yang udah tutup. Iya. Udah pindah. Isinya pasiennya siapa? Nggak tahu. Dokternya juga apa? Nah. Dan gue kan belum pernah ke sana. Circle gue juga nggak ada yang berobat ke sana, jadi nggak bisa ngasih tahu. Kayaknya tempatnya nggak gitu deh, misalkan gitu. Dan ya. itu kayaknya temen lu, temen yang nganterin lu ke dalam itu tahu itu dokter. Maksudnya gue di tempat dokter, atau tiba-tiba gue ngerasain di kebun gitu gatal-gatal. Nggak semuanya sama, semuanya dokter. di satu apa namanya? Anjir, lu masuk dimensi lain itu mah. Nah kayaknya kalaupun kita masuk dimensi lain ya kita bertiga masuk di dimensi lain. Dan teman gue yang pertama ngeh itu yang di belakang, yang dia bilang kok bau ya. Dan dia tuh traumanya sampai bertahun-tahun kayak nggak hilang-hilang. Tuh cerita gue yang sampai sekarang nggak pernah bisa gue lupain. Serem sih. Wah, pembuka podcast ini serem ya. Dari yang punya channelnya lagi. Sebenarnya masih ada, tapi nantilah satu-satu pelan-pelan biar naik dulu nih ceritanya. Oke, kita bintang tamu yang lain dulu deh. Lagian ntar lagi juga udah mau sahur ya. Iya benar juga. Kita mendingan sahur dulu aja. Mumpung lagi bulan puasa, iya, berani cerita begini. Jadi kan nggak takut lah, setan kan diikat semua. Nih, kalau nggak diikat, apa? Gak lucu, sumpah gak lucu. Udah dah, gue mau sahur dulu ya. Ya. Dah.